dari kelompok 3 akan mempresentasikan sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas pada PT Megah Raya. Sistem ini pada dasarnya digunakan untuk mengelola proses bisnis utama perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan penjualan dan penerimaan kas, agar seluruh transaksi dapat tercatat secara sistematis, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum masuk ke pembahasan diagram, kami akan menjelaskan terlebih dahulu dua konsep utama yang digunakan, yaitu diagram konteks dan DFD level 0. Diagram konteks adalah gambaran paling umum dari suatu sistem yang menunjukkan siapa saja pihak yang berinteraksi dengan sistem, serta aliran data yang masuk dan keluar dari sistem. Fungsinya adalah untuk memberikan pemahaman awal secara menyeluruh tanpa melihat detail proses di dalamnya. Sedangkan DFD level 0 merupakan pengembangan dari diagram konteks, di mana sistem yang sebelumnya hanya satu proses besar dipecah menjadi beberapa proses utama yang lebih rinci. Fungsinya adalah untuk menunjukkan bagaimana data diproses di dalam sistem, serta bagaimana hubungan antar proses dan penyimpangan data terjadi. Dalam konteks sistem yang kami bahas, yaitu sistem penjualan dan penerimaan kas, diagram konteks akan menunjukkan hubungan antar pelanggan, sistem, dan manajemen. Sedangkan DFD level 0 akan perhatikan alur proses mulai dari penjualan, penerimaan kas, hingga pelaporan. Dengan memahami kedua diagram ini, kita bisa melihat sistem tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam secara terstruktur. Selanjutnya, kami akan masuk ke diagram konteks untuk melihat gambaran umum sistem. Masuk ke pembahasan tentang diagram konteks. Nah, diagram konteks ini menggambarkan sistem penjualan dan juga penerimaan kas pada PT Megah Raya secara keseluruhan. Pada diagram ini terdapat satu proses utama, yaitu sistem penjualan dan penerimaan kas. Fungsi tersebut untuk mengelola seluruh aktivitas mulai dari pemesanan barang hingga penerimaan pembayaran dari pelanggan. Terdapat dua entitas eksternal yang berinteraksi langsung dengan sistem, yaitu pelanggan dan juga bank. Pelanggan berperan sebagai pihak yang melakukan pemesanan barang kepada perusahaan. Selanjutnya, pelanggan akan melakukan pembayaran dengan mengirimkan cek dan remittance advice ke dalam sistem. Data pembayaran tersebut kemudian diproses oleh sistem sebagai bagian dari penerimaan kas. Nah, setelah menerima pembayaran, sistem akan membuat slip setoran dan menyetorkannya ke bank. Bank kemudian memberikan bukti berupa setoran sebagai konfirmasi bahwa transaksi tersebut telah berhasil dilakukan. Dengan demikian, diagram konteks ini menunjukkan alur lengkap siklus pendapatan, dimulai dari pesanan pelanggan, pengiriman barang, penagihan, hingga penerimaan kas dan penyetoran ke bank. Selanjutnya, kita masuk ke DFD level 0, di mana sistem tadi sudah dipecah menjadi beberapa proses utama. Di sini, kita bisa melihat bahwa sistem tidak lagi satu proses, tapi terdiri dari beberapa bagian. Contohnya, proses penjualan, proses penerimaan kas, dan proses pencatatan atau pelaporan. Selain itu, kita juga mulai melihat adanya penyimpanan data atau data store, seperti penjualan dan data kas. Artinya, di level ini kita sudah bisa memahami bagaimana data diproses di dalam sistem tidak hanya masuk dan keluar saja. Selanjutnya, kita akan mempelajari alur dari DFD level 0, sistem penjualan dan penerimaan kas PT Megah Raya. Pertama, proses dimulai dari pelanggan yang mengirimkan pesanan pelanggan ke perusahaan. Pesanan ini kemudian masuk ke proses 1, yaitu pengolahan pesanan penjualan. Pada proses ini, bagian penjualan mengolah pesanan pelanggan dan menghasilkan pesanan penjualan sebanyak 6 rangkap yang kemudian disimpan dalam file pesanan penjualan D1. Selanjutnya, dari file tersebut, salinan 1, 2, dan 3 dikirim ke proses 2, yaitu pengiriman barang, sedangkan salinan 4, 5, dan 6 dikirim ke proses 3, yaitu penagihan. Pada proses 2, pengiriman barang, bagian pengiriman menyiapkan dan mengirimkan barang kepada pelanggan disertai dengan salinan 1 pesanan penjualan sebagai dokumen pendukung. Kemudian, pada proses 3 penagihan, bagian penagihan menggunakan salinan dokumen untuk membuat tagihan pelanggan. Tagihan ini kemudian dikirim kembali kepada pelanggan sebagai kewajiban pembayaran. Selain itu, dari proses penagihan juga dihasilkan beberapa pencatatan, yaitu salinan 5 yang dicatat ke jurnal penjualan D2, salinan 6 dicatat ke buku pembantu persediaan D4, dan juga data digunakan untuk memperbaharui buku pembantu piutang usaha D3. Setelah pelanggan menerima tagihan, pelanggan melakukan pembayaran dengan mengirimkan cek dan pemberitahuan pembayaran yang diterima oleh proses 5, yaitu ruang pos.
Pada proses ini, cek dan dokumen pembayaran dipisahkan, di mana cek dikirim ke proses 6 penerimaan kas, sedangkan pemberitahuan pembayaran dikirim ke proses 4 piutang usaha. Selanjutnya, pada proses 4 piutang usaha, bagian ini mencatat pembayaran pelanggan dan memperbaharui catatan piutang usaha D3. Kemudian, pada proses 6 penerimaan kas, bagian kas menerima cek, membuat slip setoran bank, dan menyetorkan dana ke bank. Setelah itu, bank memberikan bukti setoran yang kemudian diarsipkan dalam arsip penerimaan kas D5. Dengan demikian, seluruh proses mulai dari pemesanan, pengiriman, penagihan, hingga penerimaan kas telah terintegrasi dalam sistem ini. Pada tahap akhir, semua data yang sudah diproses akan digunakan untuk membuat laporan. Laporan ini akan diberikan kepada manajemen seperti laporan penjualan dan laporan penerimaan kas. Laporan ini sangat penting karena digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan perusahaan. Jadi, dari keseluruhan diagram ini bisa kita simpulkan bahwa sistem ini menghubungkan proses penjualan, penerimaan kas, hingga laporan secara terintegrasi.